Anda butuh duit, duit now. Sobat duit, Pernah nggak sih? Gaji baru cair tapi belum seminggu udah ludes? Atau selalu ngerasa gaji kurang? Padahal pengeluaran nggak banyak? Tenang, kali ini aku bakal kasih tahu 10 langkah penting setelah gajian yang bikin kamu anti miskin. Tips ini udah terbukti efektif, dan kalau kamu konsisten menerapkannya, dijamin keuanganmu bakal jauh lebih sehat. Yuk, tonton sampai habis biar nggak nyesel. Langkah 1. Langsung lunasi utang kewajiban. Begitu gajian masuk, jangan buru-buru foya-foya. Prioritas pertama, bayar utang dan kewajiban dulu. Kenapa? Karena utang itu kayak beban yang makin lama dibiarkan, makin berat. Apalagi kalau ada bunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman online. Bisa bikin stres dan keuangan makin berantakan. Tips penting, fokus ke utang dengan bunga paling tinggi dulu. Jangan lupa bayar tagihan bulanan seperti listrik, air, dan internet. Dengan melunasi kewajiban di awal, kamu bisa lebih tenang dan mengelola sisa gaji dengan bijak. Plus, bayar utang tepat waktu juga bikin skor kredit kamu bagus. Ini penting banget kalau nanti mau ajukan KPR atau pinjaman usaha. Jadi, jangan tunda-tunda. Bayar utang segera setelah gajian biar nggak keteteran di kemudian hari. Langkah 2. Sisihkan dana darurat. Jangan sampai menyesal. Setelah utang lunas, langkah selanjutnya, siapkan dana darurat. Kenapa ini penting? Karena hidup penuh kejutan, dan nggak semua kejutan itu menyenangkan. Bisa aja tiba-tiba sakit, kecelakaan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kalau nggak punya dana darurat, ujung-ujungnya panik dan malah berhutang lagi. Berapa yang harus disisihkan? Idealnya, 5 hingga 10% dari gaji setiap bulan. Misalnya, gaji 5 juta rupiah, sisihkan 250 ribu rupiah, 500 ribu rupiah. Simpan di rekening terpisah yang gampang diakses. Tapi jangan tergoda buat dipakai kecuali darurat. Dana darurat ini juga jadi tameng saat ekonomi nggak stabil. Bayangin kalau harga kebutuhan pokok tiba-tiba naik drastis, tapi kamu masih punya cadangan buat bertahan. Jadi, mulai sedikit demi sedikit, dan lama-lama kamu bakal punya perlindungan finansial yang kuat. Langkah 3. Mulai investasi atau nabung jangka panjang. Kalau dana darurat udah siap, saatnya naik level. Mulai investasi atau tabungan jangka panjang buat masa depan yang lebih cerah. Tenang, investasi itu nggak harus modal besar. Mulai aja dari 10 hingga 20% gaji setiap bulan. Pilihan investasi sesuai profil risiko. Reksadana cocok buat pemula, aman, dan gampang dikelola. Emas nilainya stabil, cocok buat jangka panjang. Saham potensial banget buat cuan, tapi harus belajar dulu. Kenapa harus investasi? Karena kalau cuma nabung di bawah kasur atau rekening biasa, uangmu bakal tergerus inflasi. Tapi kalau diinvestasikan, nilainya bisa bertambah. Apalagi dengan efek bunga majemuk, makin cepat mulai, makin besar keuntungannya. Ingat, investasi bukan buat cepat kaya, tapi buat masa depan yang lebih aman. Jadi, mulai dari sekarang, disiplin, dan nikmati hasilnya nanti. Langkah 4. Buat anggaran bulanan, biar gaji nggak ngebul. Pernah ngerasa gaji cepet banget habis padahal baru aja masuk? Nah, ini tandanya kamu butuh anggaran bulanan. Anggaran ini bakal bikin pengeluaranmu lebih terkontrol, terarah, dan nggak boncos. Cara gampang bikin anggaran. 1. Catat semua pemasukan dan pengeluaran bulanan. 2. Bagi pengeluaran berdasarkan prioritas. 50% buat kebutuhan pokok, makan, sewa, transportasi. 20% buat tabungan investasi. 10% buat hiburan self-reward. 20% buat cadangan dana darurat. Punya anggaran itu bukan berarti kamu nggak bisa have fun. Justru ini bikin kamu bisa belanja tanpa rasa bersalah karena semuanya udah terencana. Plus, anggaran juga bisa ngelindungin kamu dari godaan belanja impulsif. Misalnya, ada promo gede-gedean. Jangan asal check out. Cek dulu, masuk budget atau enggak? Kalau enggak, lebih baik tunda dulu. Dengan begini, keuanganmu bakal lebih sehat, bebas dari kebocoran, dan pastinya makin siap buat masa depan. Langkah 5. Stop gaya hidup konsumtif. Jangan cuma ikut tren. Gaya hidup konsumtif itu musuh dalam selimut. Kelihatannya seru, tapi kalau nggak dikontrol, bisa bikin keuangan hancur. Wajah berteriak ketakutan. Contohnya, belanja cuma karena diskon?
Nggak perlu. Ikut-ikutan beli barang tren yang nggak butuh? Sayang duitnya. Ngutang buat gaya-gayaan? Bahaya banget. Sebelum beli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Aku beneran butuh ini? Ini masuk anggaran atau enggak? Kalau jawabannya enggak, lebih baik tahan dulu. Hidup sederhana itu bukan berarti pelit, tapi lebih fokus ke hal yang penting. Dengan gaya hidup yang lebih bijak, kamu bisa terhindar dari utang, punya tabungan lebih, dan keuangan lebih aman di masa depan. Jadi, jangan biarkan keinginan sesaat bikin kamu nyesel kemudian. Fokus ke kebutuhan, bukan sekadar gengsi. Langkah 6. Bayar diri sendiri dulu. Sebelum kamu tergoda untuk membelanjakan gaji, sisihkan dulu sebagian untuk tabungan atau investasi. Ini yang disebut pay yourself first. Bayar dirimu sendiri sebelum bayar yang lain. Misalnya, langsung transfer 20% dari gaji ke rekening tabungan atau investasi. Kenapa penting? Karena kalau uangnya sudah dialokasikan lebih dulu, kamu nggak bakal tergoda buat menghabiskannya. Ini juga bikin kamu lebih disiplin dalam menabung dan berinvestasi. Jadi nggak perlu panik di masa depan. Mau beli rumah, mobil impian, atau meraih kebebasan finansial? Mulai sekarang, bukan nanti. Dengan konsistensi, dalam beberapa tahun ke depan, kamu bakal kaget lihat hasilnya. Langkah 7. Catat pengeluaran harian. Percaya nggak? Pengeluaran kecil yang kelihatan sepele, itu bisa bikin dompet jebol. Beli kopi tiap hari, jajan tanpa sadar, atau sering pakai ojek online. Kalau dikumpulin, jumlahnya bisa bikin shock. Solusinya, catat semua pengeluaran harian. Bisa pakai aplikasi keuangan seperti Money Lover, atau cukup dengan catatan sederhana. Dengan begini, kamu bisa tahu di mana pos pengeluaran yang bisa dipangkas. Misalnya, kalau sadar uang makan di luar terlalu besar, coba mulai masak sendiri di rumah. Lebih hemat, lebih sehat. Uang yang sebelumnya bocor bisa dialihkan buat hal yang lebih penting, seperti investasi atau dana darurat. Jadi, jangan malas mencatat. Ya, langkah 8. Hindari pinjaman online kartu kredit berlebihan. Pinjaman online dan kartu kredit itu ibarat pisau bermata dua. Bisa bantu saat darurat, tapi kalau nggak hati-hati, bisa bikin kamu terjebak utang berbunga tinggi. Gunakan pinjaman atau kartu kredit hanya untuk hal yang benar-benar produktif, misalnya modal usaha atau biaya pendidikan. Jangan sampai dipakai buat gaya hidup atau sekadar memenuhi keinginan sesaat. Lebih parah lagi, kalau sering telat bayar atau melebihi limit, skor kreditmu bisa anjlok. Akibatnya, susah dapat pinjaman di masa depan, bahkan untuk beli rumah atau kendaraan. Jadi, bijaklah dalam berutang. Kalau memang nggak perlu, lebih baik hindari dan fokus mengelola keuangan dengan baik. Langkah 9. Jangan lupa hiburan self-reward. Mengatur keuangan itu penting, tapi bukan berarti kamu harus hidup kaku dan nggak boleh bersenang-senang. Sisihkan 5-10% dari gaji untuk hiburan dan self-reward. Nonton film, makan di restoran favorit, atau beli barang impian, itu hak kamu. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu terlalu ketat, bisa-bisa malah stres dan ujung-ujungnya gampang tergoda untuk boros. Dengan adanya dana khusus hiburan, kamu bisa tetap menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Selain itu, self-reward juga bisa jadi motivasi. Misalnya, setelah berhasil menabung sesuai target bulan ini, kasih diri sendiri hadiah kecil. Ini bikin kamu makin semangat dan konsisten dalam mengelola uang. Jadi, jangan lupa kasih penghargaan buat diri sendiri. Ya, langkah 10. Evaluasi atau perbaiki pola keuangan. Ini langkah yang sering diabaikan, padahal super penting. Setiap akhir bulan, luangkan waktu buat mengevaluasi keuangan. Cek lagi, udah mencapai target tabungan atau belum? Ada pengeluaran yang bisa dikurangi? Ada kebocoran yang harus diperbaiki? Evaluasi ini bikin kamu lebih sadar akan pola keuangan sendiri dan bisa menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau harga kebutuhan naik, kamu bisa atur ulang pos pengeluaran tanpa harus mengorbankan tabungan atau investasi. Ingat, keuangan yang sehat itu tentang adaptasi dan perbaikan terus-menerus. Nah, sobat duit, itu dia 10 langkah anti miskin setelah gajian. Kuncinya, disiplin dan konsistensi. Jangan sampai gaji cuma numpang lewat tanpa ada yang tersisa buat masa depan. Mulai terapkan langkah-langkah ini dari sekarang dan lihat sendiri perubahannya dalam beberapa bulan ke depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten bermanfaat lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga keuanganmu makin sehat. Anda butuh duit? Do it now.